Assalamualaikum, hari ini aku akan tunjukin tutorial penggunaan game kreatif berbasis Canva. Nah, ini untuk pembuatan Canva sendiri ya. Di Canva ini kita bisa pakai banyak template yang ada di sini. Ada PPT, pokoknya ada banyak lah semuanya. Kebetulan di sini aku udah nyiapin, aku bikin PPT matematika judulnya bilangan sampai 10.000. Nah, di sini kita bisa atur animasi dari setiap elemen yang ada di PPT kita ya. Kemunculannya, geraknya itu bisa kita atur sendiri. Nah, selain itu, selain bikin PPT, kita juga bisa bikin video dari sini karena kita bisa menambahkan audio. Nih, kita juga bisa menambahkan banyak banget hal yang kita butuhkan di dalam Canva ini. Ini adalah contoh desain yang aku buat ya, sesuai dengan animasinya juga. Di sini aku buat PPT dan siswa juga bisa menjawab soal yang ada di PPT aku. Nah, dengan memunculkan angkanya itu satu persatu, kita juga bisa berinteraksi juga dengan siswanya. Aku menambahkan soal sesuai dengan jumlahnya ya. Nih, Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri juga dengan kemauan Bapak Ibu sendiri. Nah, di Canva juga kita bisa ajak siswa bermain game. Caranya itu ada fitur aplikasi yang ada di sebelah kiri ini. Nah, ini aku tambahkan Lucky Well. Jadi di sini kita bisa memilih siswa yang maju lewat perputaran roda yang ada di situ. Nih, bisa kita atur sendiri di Canva-nya. Oke, jadi siswa yang akan mengerjakan soal misalnya bisa kita spin. Kemudian untuk link gamenya di sini aku pakai ICT Games karena materi yang aku pakai itu bilangan sampai 10.000, aku pilih game yang sesuai. Nah, di ICT Games ini ada banyak banget games ya. Dan aku pilih sesuai sama materi aku. Ini ada Post a Letter. Ini bilangannya itu sampai 10.000. Jadi di game itu dia pakai bahasa Inggris. 2,523. Jadi sebagai guru kita bisa pakai bahasa Indonesianya aja. Oh, smashing. Nah, Bapak Ibu bisa dengarkan juga. Kita coba kalau jawabannya salah responnya 6,548. gimana dan kalau jawabannya benar responnya gimana. Wrong house, maybe next door? 6,548. Oh, I've been waiting for that. Oke, di ICT Games ini kita cuma memakai game yang ada di sini ya. 6,307. Jadi kita tidak bisa buat game sendiri. Nah, tinggal kita tambahkan aja linknya ke Canva. Jadi kalau mau main tinggal diklik aja linknya. Selain itu, ini aku punya website Genially. Di sini kita bisa bikin PPT dan game yang lebih seru lagi. Ada banyak banget game ini. Di To Gamify The Classroom. Ini aku akan pilih salah satu untuk gamenya. Pokoknya ada banyak. Di sini aku pilih game The Jumali. Ini seperti ular tangga tapi nih, seru banget. Ini contoh gamenya. Bisa dimainkan oleh 4 orang atau kalau di kelas kita bisa pakai 4 kelompok. Kemudian kita bisa arahkan boneka-boneka ini dan bisa kita tambahkan soal-soal interaktif. Ini aku coba pakai. Nah, kita bisa edit ya, disesuaikan sama materi kita saat itu. Ini kebetulan materi aku itu bilangan sampai 10.000, jadi aku ganti judulnya jadi bilangan sampai 10.000. Nah, dapat disesuaikan juga dengan materi lain, sesuai apa yang kita ajarkan. Untuk ukuran tulisannya juga bisa kita atur, format-format tulisannya bisa kita atur, jenis tulisannya bisa diatur di bagian atas. Nah, untuk gambar orang-orang ini bisa diganti juga pakai wajah kelompoknya atau bisa pakai wajah yang lain. Kita juga bisa upload dari galeri kita, nih bisa diganti atau pakai gambar yang ada di situsnya juga bisa. Disesuaikan saja seperti keinginan kita. Kemudian di sini kita bisa atur tata cara permainannya. Nah, ini disesuaikan sama Bapak Ibu. Ini aku juga udah buat format gamenya ya. Nah, jadi di game ini terdiri dari 4 kelompok. Setiap kelompok itu nanti punya kesempatan 1 angka untuk memutar dadu. Kemudian akan ada pertanyaan yang akan diberikan. Nanti yang berhasil menjawab pertanyaan itu dia akan berhasil mendapatkan 1 kesempatan lagi gitu. Nah, di sini kita bisa menambahkan pertanyaannya. Ini aku tambahkan contohnya ya karena aku materinya matematika kelas 2 jadi aku tambahkan sesuai sama soalnya nih. Misalnya nih. Bisa kita atur juga pergerakan dari tulisannya tuh bisa kita atur ya, ada menunya juga di sini. Bapak Ibu juga bisa explore langsung. Kecepatannya juga ada, bisa diatur sendiri. Kemudian kita juga bisa menambahkan suara atau link lain ke sini, biar kalau misalnya dia diklik, dia menuju link lain. Nah, ini dia. Jadi di setiap titik-titik ini kita bisa tambahkan soal ya. Nah, titik-titiknya juga bisa dikopikan atau diperbanyak. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin memperbanyak soal, bisa tinggal dikopikan saja titik-titiknya itu terus ditambahkan soalnya. Caranya seperti yang tadi, diklik terus add interactivity gitu. Nah, ini setiap kelompok menjalankan langkah sesuai sama dadu yang mereka dapat. Nah, kebetulan dia dapat angka, terus tinggal dia klik, ada pertanyaan. Kalau siswanya misalnya bisa jawab, dia punya kesempatan 1 kali lagi. Nah, dia dapat soal lagi, terus dia ternyata tidak bisa jawab, maka akan dilanjutkan ke kelompok lain. Begitulah seterusnya. Untuk peraturannya itu opsional, Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri juga ya dengan keadaan kondisi kelas dan segala-galanya yang ada di kelas Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita mau mempublishnya nih, biar layarnya lebih besar nih, tinggal di tinggal diklik present dan
all set. Nah, ini dia di layar yang lebih besar. Oke, kita akan coba mainkan. Klik play. Oke, permainan akan segera dimulai. Ini bakalan seru banget ya kalau diadain di kelas. Dan gambar-gambar ini bisa mewakili kelompoknya masing-masing. Terus kita tinggal kopikan aja linknya dan pastikan ke Canva kita yang tadi. Biar nggak ribet buat nyarinya ya. Kalau untuk mainnya, tetap kunjungi link yang tadi juga. Tinggal klik 2 kali aja nanti dia menuju link soalnya. Gitu. Seru sekali ya. Di Genially ini ada banyak banget game yang bisa Bapak Ibu coba. Silakan dieksplor lagi Bapak Ibu guru. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.